Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma habibna ila habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya salam sallimna ya Rabb bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurul dzati wa sirri sari bisairil asma'i was sifat amma ba'du. Yang saya muliakan segenap para habaib, para kiai, khususnya yaitu beliau sesepuh kita Bapak Kiai Haji Abdul Lubus Syukur SK. Mudah-mudahan beliau oleh Allah terus diberi kesehatan, tentunya bersama-sama kita untuk menjalankan ajaran kanjeng Nabi Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad dengan harapan kita bisa berkumpul dengannya. Yang saya muliakan jajaran pengurus terutama MBC Peminat Barat hadir di sini, Kiai Haji Aswadi sebagai Rais Surya. Mudah-mudahan beliau bisa dapat pendamping yang baru Pak Kiai. Karena amin ya rabbal alamin. Karena perlu pendamping, tapi pendampingnya masih nunggu hilal belum muncul. Insya Allah nanti hilal muncul. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang saya muliakan ada Wakil Rais Surya Asmo dan juga Katib Surya Bapak Kiai Mas Tuki, karena kalau sudah jajan notis itu kiai, jadi pagi kami panggil kiai. Apalagi kata Pak Kiai Sutur, kiai itu kan karena laki-laki Pak Kiai. Yang saya muliakan tentunya jajaran Tanfidia. Di sini ada Bapak Bendahara, Bapak Abdul Safi, dan juga jajaran pengurus rekti. Alhamdulillah sekarang yang hadir ranting beliau, Katib dan Tanfidia, dan ada di sini yaitu Ustaz Ihsan Barakallah, beliau hadir, dan juga alhamdulillah Sungai Jawi luar Bapak Suri Nasrul kemana ya? Oh di luar, sakit encok beliau di luar perwakilan. Dan juga dari MBC ranting Sungai Jawi, alhamdulillah sekretarisnya juga yang hadir, sama-sama sekretaris. Jadi dalam satu orang diwakili oleh sekretarisnya. Sungai Jawi luar juga satu orang. Untuk Pak Lipak masih hilalnya belum nampak. Yang saya muliakan khususkan kepada jajaran pengurus PC, di sini ada Kiai Hakam, beliau luar biasa pengurus PC Pak Kiai. Mudah-mudahan beliau selalu sabar walaupun tinggal sendiri. Dan sini juga hadir yaitu Bapak Kiai Haji Hamidi selaku Ketua LDNU PC Nusantara Kota. Beliau hadir terus. Mudah-mudahan ajaran diterima di MBC di semua MBC dan juga PC bisa terus berjalan dalam rangka tujuan karena bangga menjadi warga NU, karena di NU pahamnya pasti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah ini yang mahal. Karena organisasi belum tentu, tapi kalau NU udah pasti wajib berpahamkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah ini yang saya bangga. Maka di situ ada sholawatan, ada istighatsah dan harapan. Mudah-mudahan kita semua mati dalam naungan ini dan bersama ulama-ulama kita dan kanjeng Nabi Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad, amin ya mujib bersairin. Yang saya muliakan, oh tidak lupa ada rupanya ketua muslimat luar biasa, kerudungnya biru. Wah luar biasa ibu hadir, beliau ini muslimat luar biasa. Walau kena penjara masih hadir. Mudah-mudahan terus bergerak muslimat bu ya, Muslimat NU PAC Peminat Barat terus bergerak dalam rangka terus mensosialisasikan bagaimana ajaran-ajaran kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ibu-ibunya selalu mukanya ceria terus.
Kalau ceria semakin cantik-cantik. Juga laki-lakinya. Saya kira itu. Pertama, kami tentunya terus memberi semangat kepada rekan-rekan seperjuangan, terutama yaitu kepada pengurus ranting ya. Ada beberapa kegiatan yang kita lakukan. Ini maklum Kiai karena baru mulai, jadi masih gelombangnya agak dingin sedikit, jadi landai. Oleh sebab itu kami mengharap kepada ranting, tentunya ranting beliau luar biasa ini, hadir semua dengan baju yang kompak, ini luar biasa. Mudah-mudahan jadi penarik kepada dalam sekretaris, tolong jangan tunggal-tunggal terus ini. 45 hilang, hilangnya hilang. Nanti Pak Maksum bisa bagaimana? Ini saya kira. Ya tidak, saya lupa tadi. NDNU MPC Barat itu Pak Kepansum belum disebut dengan saya. Tapi karena saya sebut belakangan, karena saya mendoakan mudah-mudahan hajinya mabrur. Nah itu. Jadi Bang sengaja belakangan Kiai. Mudah-mudahan beliau hajinya mabrur, pulang dan perginya Allah jaga, dan mendapat syafaat kanjeng Nabi sehingga beliau nanti bisa masuk raudhah dengan tenang dan bisa beribadah dengan tenang dan bisa menjadi Hajarul Aswad oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiai, saran saya Kiai, karena saya pernah masukkan nanti baca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi, insyaallah semuanya akan mudah. Karena saya itu yang saya lakukan. Allah permudah masuk raudhah, Allah permudah menjadi Hajarul Aswad. Saya baca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Itu aja yang saya alami kemarin, dan alhamdulillah Allah dipermudah semua untuk masuk ke sana. Karena sholawat itu adalah kunci dari semuanya. Insyaallah Kiai, ini pesan saya. Nanti tolong saya panggil juga nanti. Pak Kiai panggil, tapi doakan mudah-mudahan bisa nanti. Yang kedua tentunya mengapa saya katakan bangga ber-NU. Kita harus bangga karena di NU saya katakan tadi pasti Ahlus Sunnah. Mengapa? Banyak hadis yang menjelaskan tentang hadis yang Tabrani Tabrani. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadi litaftariq ummatin 30 sab'ina firqah wa sintani sab'ina firqah finnar." Walladzi nafsi demi Allah, kata Rasulullah, yang Allah menguasai jiwaku, bahwa Islam akan pecah 73 bagian. 72 masuk neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hanya saja yang masuk surga. Qala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Ahlus Sunnah ini yang perlu kita cari. Yang masuk surga Ahlus Sunnah. Ciri-ciri Sunnah ada al-jama'atul rahmah. Orang yang paham Ahlus Sunnah pasti suka berjamaah, bukan suka terpecah-pecah. Nah, kalau NU pun suka mecah-mecah, ini dipertanyakan NU-nya. NU bukan hanya sekedar ucapan, tapi firqah dan harakatnya dan amaliyahnya adalah bersama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh sebab itu, kita mengikut Nabi apa? Yang harus kita konsen adalah niatkan karena Allah, santunan dan yakin. Inilah yang saya pribadi niat ingin mencontoh kanjeng Nabi Sayyidina Buyut Habibuna Muhammad. Kalau kita ingin mencontoh Nabi, pasti Nabi suka. Oleh sebab itu niatkan ketika kita ber-NU, kita ingin ikut ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ingin ikut kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad. Oleh sebab itu kami kemarin tadi sudah bicara dengan Ustaz Ketua Ajis, yaitu Ustaz Muhammad Sofan Sauri. Kita agendakan memang di dalam bulan Muharram nanti kalau bisa kita 1000 anak yatim dan janda. Tapi kalau urusan janda, Ustaz Pak Kiai nanti yang milih. Saya kok janda itu kurang pandai memilih. Ini Pak Kiai yang pandai, maklum sendiri. Kalau saya milih nanti istri saya bahaya ini. Oleh sebab itu ini yang kita harapkan. Makanya saya minta nanti, kata Pak Ustadz Sofan Sauri, beliau sudah ingin bekerjasama dengan beberapa majelis taklim, terutama di Pak 4 kita adakan nanti. Bahkan di Pak 4 itu sudah punya uang 4 juta, nanti akan bergabung dengan kita. Mudah-mudahan MWC juga bisa 10 juta, 20 juta, 50 juta. Karena harapan saya, target saya 10.000. Kalau tidak bisa 10.000, 1.000. Tak bisa 1.000, 100. Tak bisa 100, satu saja sama. Yang penting niatnya ingin mencontoh Sayyidina Wujud Habibuna Muhammad. Karena Nabi sangat cintakan yatim dan janda. Namun oleh sebab itulah mari kita mudah-mudahan tiap malam kami sini yang nyumbang 50.000 itu menjadi sambungan kita kepada Sayyidina Wujud Habibuna Muhammad. InsyaAllah kita baca salawat, kita baca istighfar, kita baca istighatsah. Ini merupakan agenda rutin kita.
Oleh sebab itu saya ingin kepada Pak pengurus nanti, ayo ajak orang-orang ber-NU, tetapi malas tidak mau, itu tidak masalah, karena tugas kita mengajak, itu atau tidak bukan tanggung kita, kan hidayah milik Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi. Ini yang saya minta. Namun saya harapkan lagi, tolong Sungai Jawi Dalam kalau tinggal satu tunggal nanti dengan Panglima nanti kita akan datangi, bagaimana minggu ke depan bisa hadir bersama. Tapi kita harus maklum sekarang karena banyak kegiatan-kegiatan. Oleh sebab itu perlu saya sampaikan, 1 Muharram kita akan mengadakan, rencananya itu akbar, tentu tempat di mana akan bekerja sama dengan Muslimat NU dan MBC dan majelis taklim yang bergabung dalam rangka menyambut tahun baru Islam, dan di situ diisi dengan amal yang amal Nahdlatul Ulama yang berfahamkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin ini yang kita harapkan, kekompakan bersama. Karena sekuat apapun saya sebagai ketua tidak ada apa-apanya, sekuat apapun Pak Kiai Aswali tidak apa-apanya tanpa kekuatan bersama. Oleh sebab itu NU itu berlandaskan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana kata Rasul al-Jama'atul Rahmah, bahwa yang kuat itu karena kebersamaan, bukan karena kekuatan pribadi-pribadi. Dan saya yakin kebersamaan itulah yang saling mendoakan. Mudah-mudahan nantinya kita bisa menjalankan dengan baik pada 1 Muharram. Saya minta nanti kepada para ranting, Ustaz Ahmad Khairi, tolong nanti koin-koin dijalankan kembali, terus di Sungai Jawi Dalam juga koin-koin dijalankan kembali. Dan saya lihat alhamdulillah Ustaz Amiruddin itu kemarin hampir 500 dapat. Nah ini mungkin bisa dicontoh oleh Dalam dan yang lain. Mohon maaf bukan menyampingkan, tapi mencontoh yang baik lebih baik daripada mencontoh yang tidak baik ya. Mudah-mudahan tidak tersinggung, tapi tersinggung ke kebaikan saya kira baik. Oleh sebab itu dalam jangka sebulan ada usul juga, kalau bisa ini kita menghadapi kurban, bagaimana kita patungan di pengurusan WC ini. Kalau ada yang ingin patungan